Sahabat Riskonomics, pada video sebelumnya nomor 48, kita sudah establish kesimpulan bahwa cover asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dari kendaraan bermotor sangat kita perlukan. Hal ini karena tidak semua risiko yang timbul dari suatu kecelakaan jalan raya dapat dijamin oleh santunan jasara harja dan BPJS. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hanya mengcover kecelakaan tunggal atau risiko pihak pertama. Santunan jasara harja, amanat dari Undang-Undang Nomor 33 1964 yang disempurnakan oleh PMK Nomor 15 Tahun 2017 mengcover penumpang angkutan umum saja, tetapi tidak penumpang angkutan pribadi. Santunan jasara harja yang lain berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang direvisi limit batasan santunannya oleh PMK Nomor 16 Tahun 2017 sesungguhnya mengcover risiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dari pengendara, yaitu atas cedera tubuh dan meninggalnya orang yang berada di luar suatu kendaraan atau orang yang berada di dalam kendaraan lain yang ditabrak. Dalam hal ini, kendaraan pihak pertama atau penabrak dapat berupa angkutan umum maupun angkutan pribadi. Masalahnya adalah, besaran santunan ini relatif kecil dan tidak memadai untuk situasi saat ini. Untuk meninggal dunia atau cacat tetap, besar santunannya maksimum 50 juta rupiah, dan untuk biaya perawatan hanya maksimum 20 juta rupiah. Sedangkan risiko tanggung jawab hukum terhadap kerusakan properti atau kendaraan atau aset lain dari pihak ketiga tidak ada cover sama sekali saat ini. Kecuali bagi sebagian kecil pemilik mobil yang sadar risiko, yang secara sukarela memastikan asuransi mobil mereka diperluas dengan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Singkat kata, meski sudah ada asuransi wajib, jasara harja, dan BPJS, masih tersisa protection gap atau jurang proteksi yang perlu ditutup oleh jaminan atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dari kendaraan bermotor yang idealnya juga diwajibkan. Nah, sahabat Riskonomics, dengan situasi seperti ini, di mana kita sudah punya skema existing dan perlu menambahkan dengan skema yang baru, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sebaiknya skema-skema asuransi wajib ini disusun agar tidak saling tumpang tindih, tapi justru saling melengkapi, sehingga tidak meninggalkan protection gap. Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu kita pahami bahwa saat ini, jaminan atas risiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dari kendaraan bermotor sudah tersedia pada pasal 2 dari PSAKBI, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Hanya saja, sifatnya opsional dan tidak wajib. Tidak wajib buat seseorang mengasuransikan mobilnya sama sekali, dan bila ia memutuskan untuk mengasuransikan mobilnya, tidak wajib baginya untuk membeli perluasan jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang diberikan oleh pasal 2 PSAKBI tersebut. Cukup jaminan dari pasal 1 saja yang memproteksi mobilnya saja atau risiko pihak pertama. Kembali ke pertanyaan yang tadi, jawabannya sebenarnya sederhana. Untuk risiko tanggung jawab hukum atas cedera tubuh atau meninggalnya pihak ketiga, santunan jasara harja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan direvisi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 mestinya tetap dipertahankan. Sedangkan asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dari pasal 2 PSAKBI bekerja di atasnya sehingga limit tertentu yang perlu ditetapkan oleh regulator. Jadi ini menjadi tambahan cover dari santunan jasara harja. Sedangkan untuk risiko tanggung jawab hukum atas kerusakan properti atau kendaraan pihak ketiga, sepenuhnya di-cover oleh asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dari pasal 2 PSAKBI. Baiknya, limit pertanggungan ini pun ditetapkan oleh regulator. Sementara itu, perlu pula ditegaskan bahwa idealnya BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan tetap menyediakan jaminan atas perawatan atau santunan atas risiko pihak pertama, seperti cedera tubuh pengemudi yang bersalah dalam suatu kejadian atau pengemudi dan penumpang dari suatu kecelakaan tunggal. Dengan pengaturan beberapa skema seperti ini, kita memastikan tidak terjadi tumpang tindih penjaminan dan tidak pula menyisakan protection gap atau jurang proteksi. Untuk konteks Indonesia, hal ini memang easy said than done. Karena meski terdengar sederhana, implementasinya memerlukan koordinasi dan kolaborasi dari berbagai kementerian, lembaga, institusi, asosiasi, dan para pemain-pemain industri perasuransian. Mendudukkan mereka semua dalam satu meja bisa jadi bukan hal yang mudah. Bagaimanapun, adalah tugas semua pemangku kepentingan yang terkait, meliputi pemerintah, regulator, dan industri perasuransian untuk memastikan hal ini benar-benar terjadi. Salam Riskonomics.